Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Kita bersyukur di pagi hari ini masih diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh mengikuti renungan pagi. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dibimbing, disertai dari malam hingga pagi hari ini. Kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dalam perkenanan dalam Tuhan. Kami mensyukuri itu semua Tuhan, karena Tuhan yang baik memberikan kami kesempatan. Tuhan yang baik memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami di hari ini. Bapa, sebelumnya kami ingin melandaskannya dalam firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimengertikan akan apa yang firman Tuhan yang hendak sampaikan di hari ini. Berkati hamba Tuhan, biarlah yang hamba beritakan bukan berasal dari diri hamba, tetapi semuanya karena kehendak dan maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-31 hingga ke-36. Demikian firman Tuhan. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai di tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena desakan-desakannya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita sering mendengar kabar tentang kerusuhan. Pada tahun lalu di bulan Oktober 2020 banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Contohnya viralnya karena kasus Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Di mana-mana terjadi demo. Sebagian besar kita mungkin merasakan dampaknya karena hal ini. Bahkan banyak juga beredar di telinga-telinga merakyat. Lalu kemudian rakyat yang berdemo ikut-ikutan berdemo karena hasukan atau juga terprovokasi dari orang lain. Masih berupa rancangan undang-undang yang akan diuji dalam rapat besar. Dia masih rancangan yang akan dilihat keabsahannya, yang akan dilihat kebenarannya, yang akan dilihat apakah ini baik atau tidak. Tapi semuanya sudah pada demo. Ini baru rancangan. Lalu kemudian banyak mengambil keputusan, banyak yang terhasut, banyak yang terprovokasi, dan ada juga yang memprovokasi di dalamnya. Rancangan ini masih belum tahu apakah disetujui atau tidak, atau belum ditetapkan kepastiannya. Memang saudaraku, dalam penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa dianggap sah, dianggap memang benar dalam era demokrasi, karena memang negara kita adalah negara demokrasi. Namun bukan berarti bahwa kebebasan mengekspresikan bisa seenaknya saja dilakukan untuk melakukan perbuatan anarkis. Perbuatan anarkis ditegaskan kepada siapapun bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan kriminal atau membuat kerusuhan mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Contoh kasus di Yogyakarta dalam kasus Omnibus Law, ditemukan ada 234 orang yang tertangkap akibat kerusuhan saat demokrasi. Mereka ternyata membuat kerusuhan seperti merusak. Mereka melempar, menjarah, membakar. Dan dari peristiwa ini dapat dikatakan merugikan berbagai tempat, bahkan juga mungkin ada korban jiwa di dalamnya.
Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kejadian tersebut rupanya juga terjadi pada pembacaan kita di hari ini. Bahwa terjadi kerusuhan dan terjadi tuduhan yang ditujukan kepada Paulus. Paulus itu mensetujui tawaran Yakobus dan para penatua untuk menjalankan upacara pertahiran sebagai tanda bahwa Paulus menghormati hukum Taurat. Tapi kemudian terjadi kesalahpahaman, kemudian terjadi ketegangan antara orang-orang Yahudi yang di Asia pada saat itu dengan Paulus. Mereka membuat tuduhan palsu dengan memfitnah Paulus, kemudian menghasut banyak orang untuk melawan Paulus dan berencana membunuh Paulus. Paulus dikatakan sampai dibukul dan disuruh berhenti oleh para prajurit-prajurit itu pada bacaan kita hari ini. Banyak tuduhan palsu yang mereka sebarkan pada bacaan hari ini. Pertama, mereka menuduh Paulus menentang bangsa Yahudi, Paulus menentang hukum Taurat. Nah, padahal kita sama-sama tahu bahwa Paulus itu setuju dengan tawaran Yakobus dan para tua-tua. Untuk apa? Mensetujui persetujuan bahwa mereka menghormati hukum Taurat. Tapi justru Paulus di sini dibilang Paulus menentang. Lalu Paulus juga dibilang Paulus menentang bait Allah. Paulus menajiskan bait Allah dengan membawa orang Yunani masuk ke dalam bait Allah. Nah saudaraku, orang-orang hanya melihat luarnya saja. Bahkan ada yang menuduh Paulus lalu cepat mengambil keputusan. Karena mereka melihat Paulus dan Trofimus seorang Yunani berada di bait Allah di Yerusalem. Orang-orang di Yerusalem main hakim sendiri. Banyak orang yang terprovokasi bilang sana, Paulus ini, Paulus itu. Akhirnya mereka mendengar, terprovokasi tanpa melihat kebenarannya, ikut-ikutan membuat fitnahan. Dan kemudian akhirnya muncullah kerusuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mereka tidak menyelidiki kebenarannya. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam terhadap Paulus. Tuhan menyelamatkan Paulus dan menggerakkan para prajurit-prajurit tadi. Mereka bertanya, apakah yang salah daripadanya dia di pembacaan kita? Mereka bertanya kepada orang-orang yang terprovokasi. Dan akhirnya mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena mereka hanya sekedar ikut-ikutan saja. Pada ayat yang ke-33 dan 34. Saudaraku yang terkasih, apa yang ada di dalam benak kita semua? Ketika kita mendengar dua peristiwa di atas, ada banyak orang terprovokasi karena hal Omnibus Law tadi. Dan juga banyak orang di Yerusalem terprovokasi karena berita tuduhan, fitnahan akibat Paulus. Saya melihat tidak ada damai sejahtera. Keduanya membuat kerusuhan karena memprovokasi orang untuk ikut-ikutan akan hal yang masih belum benar apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini saya dan juga Bapak Ibu sama-sama diajak untuk mari kita introspeksi diri. Apakah kita masih memiliki sifat seperti ini? Mungkin kita sebagai orang yang menyebarkan kabar yang tidak jelas. Maaf, tapi kita harus introspeksi. Mungkin kita juga sebagai orang yang ikut-ikutan, terprovokasi, membenci, dan akhirnya emosi naik. Lalu mendengar berita yang belum pasti tersebut. Nah saudaraku, lewat firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan dan mengingatkan kita, mengingatkan saya dan juga Bapak Ibu di rumah untuk tidak gegabah. Sedikit perkataan kita tentang kesalahan orang lain akan menjadi api yang besar jika kita tidak mengontrol dan tidak menahan diri. Kalau ada yang berbicara atau menyampaikan hal yang belum pasti, mari sama-sama untuk kita tidak ikut-ikutan, bahkan sampai berpikiran jelek kepada orang tersebut. Kita memahami keberadaan diri kita, saudaraku. Mari kita cari berita kebenarannya, bukan hanya sekedar termakan oleh omongan lain, kemudian mengikuti hal tersebut. Ini juga untuk saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Contoh misalnya ketika kita melihat ada teman, ada jemaat, ada rekan kerja kita atau siapapun yang kita kenal kemudian jalan dengan orang lain, lalu ada yang di dalam pikiran kita, di dalam pikiran mereka, pikiran yang negatif. Maaf, misalnya mereka berpacaran, wah mereka main gila, wah mereka berzina dan lain sebagainya. Maaf Bapak Ibu dan saudaraku.
Kalau kita masih memiliki sifat seperti ini, pikiran seperti ini, mari sama-sama kita tinggalkan. Karena itu tidak membawa damai sejahtera bagi kita dan tidak mencerminkan kasih Kristus dalam diri kita. Ini refleksi juga untuk saya yang berkhotbah. Bukan hanya untuk Bapak Ibu yang mendengarkan, tapi bagaimana saya berbicara, demikian juga saya melakukannya. Sama seperti kisah Paulus, dia digosipin, dia difitnah, beritanya sama sekali tidak benar. Ceritanya pun dikarang, meresahkan dan membuat kerusuhan. Orang-orang ikut-ikutan tidak mengerti apa persoalan sebenarnya. Hari ini, saudaraku, kita diajarkan dua hal. Untuk yang pertama, kita tidak suka menjadi orang yang menyimpulkan peristiwa yang terjadi dengan mata kepala kita sendiri tanpa kita bertanya kebenarannya yang terjadi seperti apa. Dan kita tidak menjadi orang yang gampang terprovokasi, baik kita di lingkungan keluarga, kita di lingkungan pekerjaan, bahkan juga kita dalam lingkungan pelayanan kita di gereja dengan sesama jemaat. Mari kita lambat untuk berkomentar, tetapi cepat untuk mencari kebenaran. Kita menahan diri untuk tidak terpengaruh. Caranya bagaimana, saudaraku? Caranya kita minta hikmat Tuhan untuk bisa diberikan Tuhan. Bahkan kita mengerti mana yang baik dan mana yang tidak. Karena hikmat ini sangat penting kita butuhkan dalam kehidupan kita. Hikmat itu dapat kita dapatkan ketika kita membangun hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Mari saudaraku, kita bergandeng tangan untuk satu padu di dalam pelayanan dalam gereja kita. Saling menghormati satu sama lain, membina, memelihara kesatuan, memelihara komunikasi persaudaraan yang sudah terjalin, dan serta tidak gampang meneriaki kesalahan orang lain, tidak gampang meneriaki apa yang kita lihat padahal kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, sehingga dapat membuat kerusuhan. Kita menyadari bahwa kita pun juga memiliki kesalahan karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-8. Demikian saya bacakan untuk kita semua. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, agar kita semua bisa hidup dengan damai. Tuhan menyertai kita dalam melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat firman Tuhan hari ini kami diajarkan, bahkan mungkin kami disadarkan untuk bagaimana kami menahan diri, tidak berbicara tentang keburukan orang lain, sehingga dapat menimbulkan banyak permasalahan ataupun kerusuhan. Bapa, ajarkan kami untuk kami tetap tenang, menahan diri, untuk kami melihat hal apa yang sebenarnya terjadi dan tidak mengambil keputusan lewat pikiran negatif kami. Ajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap mau takut kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk kami tetap mau menaruh kasih dengan memberitakan yang baik, bukan memberitakan yang buruk. Ajarkan kami untuk lambat berbicara keburukan orang. Ajarkan kami untuk cepat mau mencari apa yang sebenarnya terjadi. Ketika hari ini Tuhan kami boleh ada di hari ini, kami mensyukurinya itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yang akan bekerja, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mungkin yang bersekolah, kami mungkin yang masih dalam pergumulan mencari pekerjaan, kami yang sakit, kami yang dalam proses pemulihan. Tuhan tolong hati kami, Tuhan tolong topang kami semua, sehingga segala sesuatunya boleh terjadi seturut dan kehendak Tuhan. Hibur kami Tuhan ketika kami dalam keadaan duka. Hibur kami Tuhan ketika kami dalam keadaan lemah, lemas. Kami membutuhkan Tuhan untuk kami boleh siap menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melakukannya karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.